Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menanggapi mosi tentang Dewan ini menganggap pengelolaan sampah secara individu lebih efektif daripada pengelolaan di TPST. Saya tidak setuju dengan mosi bahwa pengelolaan limbah sampah secara individu lebih efektif daripada pengelolaan sampah di TPST. Limbah sampah adalah sebuah limbah atau sisa-sisa buangan dari suatu industri, bahkan dari aktivitas manusia sehari-hari. Sedangkan TPST adalah tempat pembuangan sampah terpadu, yaitu tempat atau pusat sampah-sampah tersebut dikumpulkan dan akan diolah lagi oleh pengurus-pengurus yang ada di TPST tersebut. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang patut kita perhatikan. Sampah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya manusia pasti menghasilkan sampah. Volume peningkatan sampah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan seperti kasus yang ada di Kabupaten Sleman semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014, penduduk yang berada di Sleman sebesar 1.114.883 jiwa dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 1.167.481 jiwa. Hal tersebut menyebabkan peningkatan terhadap sampah-sampah yang ada. Peningkatan tersebut bertambah setiap tahunnya karena jumlah penduduk yang semakin besar dan semakin banyak. Hal ini menjadi alasan yang kuat bahwa masalah sampah merupakan masalah yang harus dipecahkan meskipun dalam waktu jangka pendek, panjang maupun menengah. Sampah ini menjadi salah satu hal-hal yang banyak menghiraukan warga-warga, bahkan penduduk-penduduk yang ada di seluruh Indonesia. Cara mengatasi sampah salah satunya dengan melakukan pengelolaan terhadap sampah tersebut supaya limbah tersebut dapat bermanfaat, bahkan dapat teruraikan, supaya tidak berdampak yang terlalu negatif untuk lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar. Saya akan membatasi dan membahas tentang limbah plastik yang ada di Indonesia. Saya tidak setuju dengan mosi apabila pengelolaan sampah lebih efektif dengan cara dilakukan secara individu, tetapi melainkan dengan pengelolaan sampah di TPST. Seperti hanya yang kita ketahui, banyak sekali sampah-sampah plastik yang berada di sungai, bahkan yang berada di bukan tempatnya, yang menyebabkan banyak kerugian dan banyak kerusakan lingkungan. Seperti di Jakarta, kita tahu yang sering sekali terjadi banjir karena salah satu faktornya yaitu pembuangan sampah dan limbah-limbah sampah yang banyak dan menumpuk sehingga menyebabkan bencana alam banjir. Pengelolaan sampah di TPST memiliki banyak keunggulan. Yang pertama, memperbaiki kualitas kesehatan lingkungan dengan penanganan sampah yang produktif dan ramah lingkungan. Karena dengan kita mengelola sampah yang ada di TPST tanpa kita merepotkan diri, tanpa kita bekerja keras secara individu untuk mengolah sampah, sampah tersebut sudah terkelola, dan bahkan di tempat TPST memiliki banyak mesin-mesin canggih yang dapat mengelola sampah tersebut, yang dapat mengelola sampah plastik bisa menjadi bermanfaat ataupun bahkan bisa menjadi sumber penghasilan dan kerajinan yang baru. Seperti hanya sampah plastik yang sekarang banyak dijadikan baju-baju untuk diperagakan dalam ajang
pencarian bakat, bahkan bisa dilombakan untuk keterampilan tersebut menggunakan sampah plastik. Ini membuktikan bahwa pengelolaan di TPST jauh lebih efektif karena memiliki banyak sekali ragam-ragam plastik, banyak sekali ragam-ragam sampah yang mungkin bisa kita kelola dan kita pilih untuk menjadi bermanfaat dan tidak menjadi limbah. Dan yang kedua, meningkatkan nilai tambah ekonomis berupa pengembangan usaha tanaman hias dan herbal, bahkan bahan bakar biogas dan penjualan sampah. Seperti yang kita ketahui, setelah sampah dipisahkan dari satu dengan yang lainnya, kita bisa mengelola sampah tersebut dan menjual, sehingga kita bisa memperbaiki ekonomi dan juga bernilai ekonomis dari sampah yang maunya tidak bernilai menjadi bernilai. Oleh karena itu, saya tidak setuju dengan mosi karena pengolahan sampah di TPS lebih efektif dan memiliki banyak keuntungan bagi manusia dan lingkungan sekitar dengan alasan yang pertama, memperbaiki kualitas kesehatan lingkungan dengan penanganan sampah yang produktif dan ramah lingkungan, dan yang kedua, peningkatan nilai tambah ekonomis berupa bahan bakar ataupun tanaman hias dan berupa penjualan sampah layak jual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.